podcast kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Disimak baik-baik ya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dai Sijaratul Hikmah, Meretul Kiyutia, dan Nova Ratu Susila Putri. Baik, indikator materinya yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori masuknya Islam ke Indonesia, saluran masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Untuk menjawab indikator tersebut, mari cari tahu jawabannya. Poin pertama, sejarah serta teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, refleksi sejarah. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ketiga Masehi, yang berdasar pada minimnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia, adanya hubungan dagang antara saudagar di Nusantara dengan pedagang dari India, dan adanya batu nisan Topa Samudra Pasai. Para ahli yang mendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai yang bersumber dari keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak yang memeluk agama Islam dan yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Adapun fakta yang mendukung yaitu sesuai dengan warta dari Cina, para pedagang Arab sudah sejak abad ke-4 mendirikan perkampungan karton, dan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, dan raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 yang berdasarkan adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam, seperti adanya peringatan 10 Muharram, adanya kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir yaitu refleksi sejarah. Abdullah menyimpulkan bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 fase, yaitu singgahnya para pedagang Islam di pelabuhan Nusantara, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah di Nusantara, dan yang ketiga berdirinya kerajaan. Selanjutnya, saluran masuknya ajaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Ada 6 saluran yang diyakini sebagai jalur masuknya ajaran agama Islam ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Ramainya kegiatan perdagangan di Selat Malaka diyakini sebagai cikal bakal masuknya ajaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Hubungan dagang yang terjalin antara para saudagar Nusantara dengan para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India memungkinkan masuknya ajaran agama Islam ke wilayah Indonesia. Apalagi ketika jalur perdagangan telah sampai ke tanah Jawa, banyak penduduk pribumi yang tertarik dengan agama yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Mereka kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Yang kedua adalah saluran politik. Di dalam saluran politik ini, kedudukan raja sangat berpengaruh. Banyak rakyat yang kemudian memutuskan untuk memeluk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Proses seperti ini banyak terjadi di wilayah Maluku dan Sulawesi Selatan. Kemenangan kerajaan Islam secara politik juga banyak menarik hati para penduduk kerajaan untuk memeluk Islam. Yang ketiga adalah saluran perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial para pedagang Muslim lebih tinggi daripada penduduk pribumi. Oleh sebab itu, banyak penduduk pribumi yang menikahkan putranya dengan para pedagang Muslim, terutama para bangsawan. Sebelum menikah, tentu saja mereka diislamkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, semakin banyaknya penduduk pribumi yang memeluk Islam. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya banyak pemukiman Muslim yang dikenal dengan kampung Arab.
Yang keempat, ada saluran pendidikan. Penyebaran Islam melalui saluran ini biasanya dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, dan pemuka agama melalui pondok pesantren. Para santri dididik serta diajarkan pendidikan Islam secara mendalam sehingga mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus, mereka akan kembali ke daerah asal untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kelima adalah saluran kesenian. Kesenian merupakan salah satu cara pemuka agama untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu cara yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Dalam memainkan wayang, para pemuka agama menyisipkan ajaran agama Islam di dalamnya, sehingga para penduduk pribumi mulai akrab dengan ajaran Islam melalui metode ini. Yang terakhir adalah saluran tasawuf, merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus seperti menyembuhkan orang yang sakit atau sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan atau magic yang memang sudah akrab dengan masyarakat saat itu. Hal ini kemudian menarik hati para penduduk pribumi untuk memeluk Islam. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali tercatat sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Secara pasti, mengenai awal dan tahun berdirinya, kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Dalam Kerajaan Samudra Pasai ada kehidupan politik, di mana pada masa pemerintahan Raja pertama datang seorang musafir dari Venesia yang bernama Marco Polo, yang dimana dalam catatan perjalanannya diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Raja pertama wafat, digantikan oleh keturunannya yang bergelar Sultan juga. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Pada masa selanjutnya, Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahannya dari rajanya kurang begitu jelas. Dalam kehidupan ekonomi, dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Menurut cerita Ibnu Battulah, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju karena didukung oleh armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Dalam kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, Kerajaan Demak. Sebelum dikenal dengan nama Demak, daerah tersebut dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagawangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kadipaten Demak tersebut dikuasai oleh Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Dengan berkembangnya Islam di Demak, maka Demak dapat berkembang sebagai kota dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Demak untuk melepaskan diri dengan melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Setelah Majapahit hancur, maka Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan rajanya yaitu Raden Patah. Dalam kehidupan politik, pada masa pemerintahan Raja Raden Patah, Demak memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, karena Demak berhasil menggantikan peranan Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah tengah sementara di Indonesia bagian timur dan bagian barat. Dengan demikian, perdagangan Demak semakin berkembang. Demak juga memperhatikan masalah pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang.
Para wali tersebut memiliki peran yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak. Bahkan, para wali tersebut menjadi penasehat bagi Raja Demak. Dengan demikian, terjalin hubungan erat antara raja bangsawan sama para wali ulama dengan rakyat. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil dikuasai Demak, kemudian diislamkan oleh kota Nyilah. Raja pertamanya yaitu Hasanuddin. Banten berhasil melepaskan diri dari Demak dan berkembang cukup pesat karena letaknya yang strategis, yaitu Banten Semarang. Kehidupan politik, Banten berhasil menduduki Pajajaran tahun 1519. Lampung dan Bengkulu dapat dikuasai pada masa pemerintahan Maulana Muhammad, namun meninggal saat melakukan perluasan wilayah ke Palembang. Mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Kutayasa, Belanda datang ke Indonesia dan membentuk VOC. Sultan Agung memerintahkan perang gerilya dan perampokan terhadap Belanda. Hal tersebut membuat Belanda kewalahan, kemudian mengadu domba Sultan Agung dengan putranya yaitu Sultan Haji. Setelah itu terjadi perang saudara yang dimenangkan oleh Sultan Haji, kemudian Sultan Agung dipenjarakan di Batavia sampai meninggal tahun 1692. Belanda kemudian memonopoli perdagangan Banten yang menyebabkan kehancuran kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi, letaknya yang strategis di ujung timur Pulau Jawa menyebabkan kerajaan Banten dilalui oleh lalu lintas perdagangan, menyebabkan kondisi perekonomian Banten berkembang cukup baik. Penduduk yang berada di daerah pedalaman juga mengembangkan pendapatan melalui pertanian, sehingga kondisi perekonomian kerajaan Banten di pesisir dan pedalaman berjalan baik. Kehidupan sosial budaya, penduduk kerajaan Banten bersifat terbuka terhadap budaya luar, sehingga banyak berdiri perkampungan Keling, Pekoyan atau Arab, Pecinan atau Cina, dan sebagainya. Adanya akulturasi budaya dilihat dari peninggalan kerajaan Banten, yakni Masjid Agung Banten yang bercorak kebudayaan Indonesia, Hindu, Islam, dan Eropa. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram. Pada awal perkembangannya, Kerajaan Mataram merupakan daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamanahan yang diberikan oleh Raja Pajang atas jasanya mengatasi perang saudara di Demak. Kemudian terjadi perang saudara di Pajang yang merupakan akhir dari Kerajaan Pajang. Sebagai lanjutannya muncullah Kerajaan Mataram. Lokasinya terletak di sekitar Yogyakarta sekarang. Kehidupan politik, didirikan oleh Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati, kemudian digantikan oleh putra Mas Jolang. Mas Jolang menundukkan kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri dari Kerajaan Mataram, akan tetapi meninggal sebelum usahanya selesai pada tahun 1613. Mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Senopati yang bercita-cita ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram. Sultan Agung berusaha mengusir VOC, akan tetapi mengalami kegagalan karena kekurangan bahan makanan. Akan tetapi Sultan Agung berhasil memperkuat pertahanan sehingga VOC tidak dapat menembus pemerintahan Kerajaan Mataram. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran karena keturunannya tidak ada yang secakap dan seberani Sultan Agung. Kehidupan ekonomi merupakan kerajaan agraris yang menekankan pada pertanian namun juga pelayaran dan perdagangan. Komoditi utama bidang pertanian yaitu beras, palawija, kayu, gula, kapas, sedangkan di bidang perdagangan adalah beras. Kehidupan sosial budaya, adanya tuan-tuan tanah yang bersifat sangat berkuasa akibat sistem feodalisme yang diterapkan di Kerajaan Mataram. Sultan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai penatagama yang bertugas mengatur kehidupan keagamaan. Seni ukir, hias, lukis, patung, dan sastra berkembang pesat terlihat dari kreasi para seniman pada gapura, ukir-ukiran, serta tempat ibadah. Salah satu contohnya adalah pada gapura Candi Bentar di makam Sunan Tembayat, Klaten. Kerajaan Gowatalo.
Kerajaan Gorontalo membentuk persekutuan pada tahun 1528 yang lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai nama ibu kota Sulawesi Selatan. Posisinya strategis berada di jalur pelayaran menyebabkan kerajaan ini berkembang pesat. Kehidupan politik berkembang sebagai kerajaan maritim pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, berkembang pesat pada masa kepemimpinan Melekul Said atau tahun 1639 sampai 1653. Mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin yang berhasil menguasai daerah-daerah yang subur serta menunjang perdagangan Makassar bahkan sampai ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Sultan Hasanuddin sangat anti terhadap Belanda. Ia melakukan penyerangan terhadap Belanda yang berada di Maluku sehingga terdesak. Hal ini yang menyebabkan ia dijuluki ayam jantan dari timur. Untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, Belanda melakukan politik adu domba antara Kerajaan Makassar dengan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Aru Palaka yang merupakan Raja Bone meminta bantuan VOC untuk menghancurkan Makassar karena merasa terjajah. Akibat persekutuan tersebut, Belanda dapat menguasai ibu kota Makassar dan Makassar harus menandatangani perjanjian yang merugikan, yaitu Perjanjian Bongaya yang berisi VOC memperoleh hak monopoli perdagangan Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Kehidupan ekonomi. Sebagai kerajaan maritim, Makassar berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Pelayaran dan perdagangan di Makassar berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Oloping-Loping Bicarana Pabulue, sehingga kegiatan pelayaran dan perdagangan menjadi teratur dan berkembang pesat. Selain itu, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya. Karena merupakan kerajaan maritim, maka mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut pengadakang. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas bangsawan disebut anakarung atau karayang, rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan golongan lapisan bawah atau hamba sahaya disebut ata. Masyarakat Makassar hanya menghasilkan benda budaya yang berkaitan dengan pelayaran. Kerajaan Ternate Tidore terletak di Maluku yang terkenal sebagai penghasil rempah seperti cengkeh dan pala. Dari sekian banyak kerajaan Islam di Maluku, Ternate Tidore adalah yang paling terkenal dalam memperebutkan hegemoni atau pengaruh politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kehidupan politik. Karena rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam kegiatan perdagangan di Maluku, maka terbentuk sekutu dagang yang bernama Ulilima dan Ulisima. Ulilima berarti 5 saudara yang terdiri dari Ternate, Obibacan, Seram, dan Ambon. Sedangkan Ulisima berarti 9 bersaudara yang terdiri dari Tidore, Mahkayan, Jailola, dan pulau-pulau yang terletak di Kepulauan Halahera sampai Irian Barat. Persaingan ini semakin terlihat ketika bangsa Barat datang. Portugis yang pertama kali datang ke Maluku dan bersekutu dengan Ternate. Setelah itu Spanyol yang memang bermusuhan dengan Portugis datang dan bersekutu dengan Tidore.
Akibatnya suasana semakin memanas dan terjadilah peperangan yang melibatkan Portugis dan Spanyol. Dalam peperangan tersebut, Tidore dapat dikalahkan oleh Ternate dengan bantuan Portugis. Akibat perjanjian Saragossa, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Portugis membuat marah rakyat Ternate dan masyarakat Maluku. Mereka kemudian bersatu untuk melawan Portugis yang dipimpin oleh Raja Ternate Sultan Hairun. Karena semakin terdesak, Portugis kemudian menawarkan perundingan yang merupakan siasat untuk membunuh Sultan Hairun. Setelah Sultan Hairun terbunuh, rakyat Maluku semakin membenci Portugis. Mereka kembali melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Sultan Ba'abula dan berhasil menguasai benteng Portugis. Keberhasilan Sultan Ba'abula ini menyebabkan Portugis menyerang dan meninggalkan Maluku. Setelah itu kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya karena kekuasaannya terbentang antara Sulawesi sampai Irian dan Mindanao sampai Bima. Oleh karena itu dia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Kehidupan ekonomi. Dengan komoditi utama rempah-rempah menyebabkan banyak para pedagang yang datang langsung dari dalam maupun luar Nusantara untuk membeli rempah-rempah sehingga perekonomiannya menjadi lancar. Namun setelah Portugis datang dan memonopoli perdagangan menyebabkan ketidaklancaran perekonomian di Maluku dan menyebabkan rakyatnya menjadi sengsara. Kehidupan sosial budaya. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai banyak menganut agama Islam, sedangkan yang tinggal di kedalaman masih menganut animisme dan dinamisme. Akibat pengaruh Spanyol, banyak juga yang memeluk agama Katolik. Perbedaan kepercayaan tersebut digunakan Portugis untuk memancing keributan di Maluku. Meninggalkan kerajaan Ternate Tidore terlihat dari bangunan masjid, istana kerajaan, dan lain-lain. Pengaruh kebudayaan dan agama Islam di Indonesia. Seni bangunan, seni rupa, aksara dan seni sastra, sistem pemerintahan, sistem kalender. Seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat dilihat dari bangunan masjid, makam, dan istana. Masjid atapnya berbentuk tumpang dan biasanya berjumlah ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya sampai berbentuk runcing ke atas dan diberikan kemuncak untuk menambah keruncingannya. Tidak dilengkapi menara, akan tetapi dilengkapi kentongan atau beduk. Lokasinya biasanya dekat dengan istana. Makamnya terbuat dari batu yang disebut sirat atau kijing. Nisannya juga terbuat dari batu. Di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang dilengkapi kubah dan tembok atau gapura untuk menghubungkan antar makam. Gapura tersebut ada yang beratap dan berpintu, dan ada juga yang tidak. Di dekat makam para wali atau raja biasanya dibangun masjid. Sedangkan pada bangunan istana memperlihatkan adanya akulturasi dari segi arsitektur maupun ragam hias dan seni patung. Seni rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan manusia atau hewan, akan tetapi saluran tumbuh-tumbuhan yang menghias masjid. Akan tetapi ada pula perpaduan dua seni logam yang ditemukan di masjid, gagapura, pintu dan tiang. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke wilayah Nusantara berpengaruh terhadap seni aksara dan tulisan. Masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Selain itu, bahasa Arab juga berkembang menjadi ukiran dan kaligrafi. Sedangkan pada bidang sastra terjadi akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan Islam sehingga munculnya huruf Arab Melayu atau Arab gundul. Bentuk seni sastra yang berkembang adalah hikayat atau cerita atau dongeng, babat
atau Kisah Rekan Pujangga Karaton, suluk kitab yang membanggakan soal-soal tasawuf. Primbon, kitab yang berisi ramalan-ramalan. Sistem pemerintahan, rajanya bergelar sultan atau sunan. Apabila meninggal, rajanya tidak dimakamkan di candi, akan tetapi dimakamkan sesuai syariat Islam. Sistem kalender. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan perhitungan peredaran bulan seperti kalender Islam atau Hijriyah. Pada kalender Jawa, nama-nama bulan diganti seperti Muharram diganti dengan Suro, Ramadan diganti dengan Pasa, sedangkan nama hari tetap menggunakan bahasa Arab. Kalender tersebut dimulai pada 1 Syuro 1555 Jawa atau 1 Muharram 1053 Masehi yang bertepatan dengan 8 Agustus 1633 Masehi. Sekian dari saya. Terima kasih.